Salam radiasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai alat ukur listrik. Di mana seperti yang kita ketahui, salah satu alat ukur listrik di sini kita bisa menggunakan yang namanya multimeter. Multimeter di sini bisa untuk membaca voltmeter, ampermeter, maupun ohmmeter. Saya akan bahas pengertian-pengertian dari masing-masing alat-alat listrik di sini, dan kemudian nanti saya akan memutarkan beberapa video cara penggunaan dan menghitung ukuran-ukuran dari menggunakan alat multimeter ini, baik itu mengukur voltmeter, ampermeter maupun ohmmeter. Yang pertama, voltmeter di sini adalah alat ukur untuk beda potensial atau tegangan listrik. Alat ukur untuk mengukur tegangan listrik. Untuk nilai tegangan yang lebih kecil, kita juga dapat menggunakan milivoltmeter, mikrovoltmeter, nanovoltmeter. Nah, di sini sesuai dengan batas ketelitian yang kita inginkan. Cara menggunakan voltmeter dipasang paralel dengan alat yang beda potensialnya yang akan diukur. Selanjutnya ada ampermeter. Nah, di sini ampermeter di sini adalah alat ukur kuat arus listrik. Ya, fungsinya ampermeter itu adalah mengukur kuat arus listrik. Untuk nilai arus listrik sendiri yang lebih kecil bisa digunakan miliampermeter, mikroampermeter, atau bahkan galvanometer sesuai dengan batas ketelitian yang diinginkan. Kemudian pemasangan ampermeter dalam rangkaian listrik diserikan dengan rangkaian yang sedang diukur arus listriknya. Dirangkai seri ya, rangkaian listriknya itu ampermeter ini pengukurannya. Selanjutnya ada ohmmeter. Di sini ohmmeter ini adalah alat ukur untuk mengukur hambatan listrik. Ohm adalah alat ukur untuk menghitung hambatan listrik. Karena nilai hambatan listrik biasanya lebih besar dari 1 ohm, maka skala yang akan ada dalam sebuah ohmmeter biasanya dimulai dari 1 ohm, 10 ohm, 1000 ohm, 10.000 ohm. Nah, di samping itu ada pula alat ukur hambatan listrik yang lebih teliti daripada ohmmeter, yaitu jembatan Wheatstone namanya. Jadi bagaimana nanti cara pengukurannya, nanti kita sama-sama belajar menggunakan alat multimeter itu sendiri. Nah, ini alatnya kurang lebih seperti ini. Jadi multimeter ini adalah gabungan dari semua alat ukur listrik yang disebutkan tadi di atas, baik itu voltmeter, ampermeter, maupun ohmmeter. Dalam sebuah multimeter biasanya terdapat alat ukur arus listrik, baik itu ampermeter, miliampere, atau mikrometer. Kemudian alat ukur beda potensial tegangan listrik juga ada voltmeter AC dan DC juga, serta ohmmeter. Ini dapat kita ukur menggunakan multimeter di sini. Oke, kita coba simak bersama-sama. Saya putarkan sebuah video cara pengukuran dari tegangan listrik, juga hambatan listrik, serta kuat arus listrik. Oke, mari kita simak bersama-sama. Oke, di sini ada sebuah gambar alat, yaitu multimeter. Nah, di sini ada skala. Biasanya untuk pengukuran ohmmeternya di sini yang paling atas yang digunakan. Kemudian untuk mengukur tegangan ya, di sini. Ini ada nama-namanya, tinggal disesuaikan. Ini ada pengukuran skala yang akan dijumlahkan nanti. Kemudian ada proof di sini. Oke. Ada kabel merah sama hitam, kutub positif dan negatif atau yang dihubungkan nanti di sini. Ini common terminal negatif di sini, terminal positif.
Kemudian ada batas ukur tegangan DC. Nah, ini DC, ini batas ukur tegangan AC terlihat di sini. Kemudian ini batas ukur arus. Nah, ini untuk pengukuran kuat arus MA ya. Satuannya di sini ada ohm. Ini ada knob kalibrasi. Teman-teman, saya kenalin fungsinya dulu ya, yang biasanya dipakai. Nah, ini buat pilihannya ya, misalnya kondisinya seperti ini off, ini untuk hambatan. Tapi yang sering kita pakai adalah ini. Ini tegangan DC. Tegangan DC itu contohnya dari baterai ya, yang arusnya hanya searah. ACV ini berarti arusnya bolak-balik. Contohnya listrik dari PLN seperti itu. Nah, kita mau coba. Ini saya udah punya rangkaian nyala ini. Kalau pakai tangan satu mah agak susah. Ini tempel-tempelan nggak apa-apa, yang penting prinsipnya, cara bacanya. Nah, untuk tulisan yang banyak ini sebenarnya jangan mengintimidasi gitu. Oke, saya zoom lagi. Jangan mengintimidasi. Sebenarnya kita bisa pakai manapun, mau pakai yang batasnya maksimal 250, 50 atau 10 sebenarnya sama aja. Karena ini hanya menunjukkan nilai maksimal daripada satu pengukuran. Dan bukan cuma itu, karena ditentukan juga oleh seperti ini. Nih ya, contoh, saya pilih maksimal 50 misalnya ya, 50. Nah, kalau maksimal 50, kita bisa pilih yang ini, yang sesuai 50, 10 ya 10. Tapi nanti ada kalanya pilihan kita nggak akan sesuai. Kita ambil yang 10 dulu aja ya, cetek 10, berarti saya akan ambil yang pembacaannya 10 ya, yang hitam ini bisa, atau pakai yang merah ini lah, lebih dekat ya. Ini juga sama aja. Kita kalibrasi dulu nilainya. Kita cek dulu berapa satu strip itu berapa, ini 8, ini 10. Berarti kalau kita pengen tahu nilai tiap strip kan 10 kurangi 8, ini ada 10 kurangi 8 kan 2 dibagi di sini ada 10 strip ya, antara 8 dan 10 ada 10 strip, berarti nilainya adalah seperti ini. Tadi 10 kurangi 8 dibagi ada 10 strip, berarti nilai tiap strip adalah 2/10 atau 0,2. Karena kita menggunakannya tegangan ya 0,2 volt. Jadi tiap kenaikan satu strip nilainya adalah 0,2 volt. Oke, kita mau coba ukur ya. Semoga ini saya bisa nih, karena agak repot kalau ngelakuin ini satu orang. Nah, untuk voltmeter itu dipasang secara paralel. Secara paralel itu artinya kita tidak perlu membuka rangkaian, tapi kita cukup meletakkan, menyambungkan ini ke ujung-ujung salah satu. Jadi satu di sini, nanti satu lagi di sini. Jadi misalkan satu di situ, satu di sini. Kalau misalkan dia nanti jarumnya menyimpangnya kebalik ke sana, tinggal dibalik saja. Berarti kita polaritas kutubnya kebalik, simple. Ini saya mau taruh dulu kameranya, terus saya mau coba untuk solatif dulu ya, biar kita bisa baca. Oke teman-teman, saya pindah sedikit posisinya ya. Ini satu di sini, satunya di sini. Secara prinsip sama aja, mau di ujung sana di sini atau di ujung sini hasilnya sama. Yang penting lampunya tetap nyala, berarti rangkaian kita betul, dan kita lihat ke pembacaan ya. Ya, kalau kalian lihat persis, maka kita perhatikan yang merah ini ya. Yang merah ini kamu lihat bahwa dia berhenti di strip ke berapa ini? Strip ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Strip ke 6 ya. Strip ke 6. Ini strip ke 6. Ya, dia kelihatan dulu ya bahwa ya, ini saya fokusin dulu. Ini strip ke 5, ini strip ke 6 ya. Ini strip ke 6. Dia maksimalnya 10 dan pilihannya di sini juga 10. Gini maksudnya caranya ngitung. Dia strip ke 6. Padahal setiap strip itu nilainya 0,2. Berarti kita kalikan 0,2 dulu. Nilai maksimalnya dia adalah 10. Dan tadi jetrekannya, apa sih namanya jetrekan? Ini. Itu 10 volt. 10 volt. Nah, kita jumlahin dulu, yang saya 1,2 kali 10 volt per 10 itu saya coret, berarti nilainya kebetulan adalah 1,2 volt. Jadi baterai saya ini
sifatnya tegangan yang dialami oleh lampu satu ini, dia tegangannya adalah 1,2 volt. Oke, tadi kita sudah menyimak cara penggunaan dari pengukuran voltmeter. Dan sekarang kita akan mencoba mengukur kuat arus. Untuk mengukur kuat arus tentunya tombol alat multimeternya di sini kita letakkan pada ini di DCMA. Kemudian tentunya caranya pemasangannya berbeda dengan voltmeter. Voltmeter tadi dipasang dengan secara paralel atau dia numpang di rangkaiannya. Sedangkan ketika kita ingin mengukur kuat arus atau ampermeter, maka harus dipasang secara seri. Atau seri itu dia menjadi bagian dengan rangkaiannya. Seperti itu. Bagaimana rangkaiannya kita simak bersama-sama video tutorialnya. Bedanya dengan yang tadi, kalau sekarang lihat rangkaiannya saya buka ya, kabel ini tadinya nyatu dengan baterai ini. Sorry banget, ini bikinnya pakai barang-barang yang ada, jadi nggak bisa kelihatan bagus. Dan ini saya hubungkan dengan salah satu kutubnya. Ini juga, nah saya tunjukkan nih. Ini dia memang nggak nyala, tapi sebenarnya ada kuat arus karena emang baterainya yang saya pakai udah berapa ya, setahun yang lalu, ini bekas banget. Jadi ini dilewati arus, ini harusnya kalau kamu pakai baterai yang baru dia nyala. Nah, kamu lihat di sini. Oke. Saya pakai yang batasnya 500 mA. Kuat arusnya kuat arus searah DC. Dan dia karena rangkaian saya kurang stabil. Ya, rangkaian saya kurang stabil, maka dia kejadiannya kayak gitu. Ini harus saya bikin kencengin lah. Ya, saya akan pakai yang 250 aja. Oke, dia berhenti, kita anggap berhenti di sana tadi ya, di tengah-tengah, di tengah-tengah situ ya. Tadi berhenti di tengah-tengah situ. Oke, teman-teman ingat, kita mau hitung nih, ya. Saya lepas lagi ini karena emang nggak stabil. Jadi kita anggap dia, saya copot dulu biar nggak mengganggu. Ya, kita anggap tadi dia berhenti di tengah-tengah sini ya. Oke, kita lihat dulu, ini 200 150, kita kurangi aja, 200 kurangi 150, 50 kan, 50 di sini ada 10 strip, berarti nilai tiap stripnya kayak gini, 150 dibagi ada 10, berarti nilainya adalah 50 bagi 10 ya, 5 mA, berarti tiap kenaikan satu strip di sini, jadi kalau dia berhenti di sini berarti 150, 155, 160, 165, 170, 175 ya, 175 ya. 175 batasnya adalah 250 dan pengukurannya 500 kuat arus terbesar yang bisa diukur adalah 500 mA. Gini cara ngitungnya. Tadi dia nunjukin 175. Tadi dia nunjukin 175 dengan batas 250 dan maksimal kuat arus yang kita bisa capai adalah 500 mA. Ini bisa dicoret ya, jadinya 2. Ini kali 2 berarti sama dengan 350 mA. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas, mencoba mempraktekkan cara pengukuran hambatan listrik, itu sering kita sebut ohmmeter. Perlu saya garis bawahi, setiap akan melakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan listrik maksud saya, menggunakan multimeter di sini, tentunya alatnya sebelum digunakan harus dipastikan terkalibrasi. Terkalibrasinya yaitu dengan, ya ini bisa ada tombol di sini untuk tombol kalibrasi yang saya sudah jelaskan tadi. Ini bisa diputar, dia pastikan dia di dalam kondisi 0. Nah, dalam video ini akan dijelaskan caranya bagaimana mengkalibrasi sebelum digunakan alat itu, sampai dengan pengukuran hambatan listrik pada sebuah tegangan kabel. Kita simak bersama-sama videonya.
Selanjutnya kita akan mengukur tahanan kelistrikan pada sebuah kabel tegangan tinggi. Dan tentu saja kita akan menggunakan skala pengukur ohm di sini. Dan spesifikasi normal dari kabel tegangan tinggi ini memiliki tahanan maksimum sebesar 25 kilo ohm, maka kita arahkan selektor pada ohm 1 kilo. Dan berikutnya kita pastikan pointer menunjukkan ke garis 0 pada ujung paling kiri sini. Garis tak hingga, maksud saya garis tak hingga, dapat kita lihat di ujung. Jika sudah tepat, kita tidak perlu menyetel adjuster yang ini. Dan berikutnya kita cek pointer pada saat kedua probe dihubungkan, apakah berada tepat di 0. Bila tidak, kita putarkan adjuster sampai pointer menunjukkan pada titik 0 ohm seperti ini. Oke, setelah itu kita dapat mengukur tahanan sebuah kabel di sini. Kita dapat memasang probe ini bolak-balik gitu, jadi tidak ada aturan yang mengharuskan probe ini di ujung yang satu ataupun di ujung yang lainnya. Tempatkan probe. Nah, hasil pengukuran menunjukkan bahwa tahanan kabel tegangan tinggi ini sebesar 0 ohm, dan mungkin sebetulnya ini lebih besar sedikit dari 0 ohm, mungkin 0,2 ohm, yang artinya kabel tegangan tinggi ini masih masuk ke dalam kualifikasi kondisi baik. Oke, demikian tadi kita setelah menyimak video praktek cara menggunakan alat multimeter tersebut dalam mengukur tegangan listrik, kuat arus maupun hambatan listrik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah wattmeter, di mana wattmeter ini adalah alat ukur untuk daya listrik. Sebetulnya wattmeter adalah gabungan dari alat ukur listrik dengan alat ukur tegangan listrik, namun dirancang sedemikian rupa sehingga penunjukannya menunjukkan nilai daya listrik yang terpakai. Sebenarnya alat ini sudah sering rekan-rekan amati atau lihat di rumah masing-masing. Nah, untuk mengukur pemakaian listrik di rumah Anda pasti ada ukuran terpasang alatnya di sini. Di sini ada watt jam meter. Di sini adalah alat ukur energi listrik watt jam atau sering kita singkat WH, watt per hour, atau kilowatt jam, kWh. Nah, ini yang di rumah tangga ya sering kita gunakan. Sebetulnya alat ukur listrik yang banyak terpasang di setiap rumah sering kita jumpai. Dan kita juga sering salah memahami, mengira bahwa alat ukur yang terpasang di rumah adalah alat ukur daya listrik. Padahal sebetulnya alat ukur listrik yang terpasang di rumah kita itu adalah watt jam. Angka penunjuk pun menyatakan nilai energi listrik yang terpakai dalam rentang waktu tertentu. Nah, di sini watt jam meter di sini pasti rekan-rekan tidak asing untuk melihatnya juga. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Seharusnya kita dapat melakukan praktek langsung bersama-sama di instansi masing-masing. Karena kita harus melakukan kelas online, maka saya sedikit berikan gambaran tadi mengenai video-video cara menggunakan peralatan listrik di sini. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Salam radiasi untuk kita semua.